Kembali lagi kita akan membahas topik terkait dengan proses costing, namun di dalam variasi yang kali ini kita akan membahas proses costing yang sudah melibatkan WIP awal dan juga WIP akhir. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas apa itu proses costing dan juga langkah-langkah menyelesaikan perhitungan dalam proses costing, namun terbatas hanya informasi yang ada adalah saldo akhir, work in process, dan juga biaya produksi selama periode berjalan. Kompleksitas kali ini kita akan membahas dengan adanya WIP awal. Tentunya dengan adanya WIP awal, kita akan membahas dengan dua metode, yaitu average dan juga metode FIFO. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan. Namun sebelumnya kita review dulu bahwa proses costing adalah metode perhitungan untuk proses produksi yang dilakukan secara massal. Ya, baik itu melibatkan satu atau lebih dari satu departemen produksi. Nah, kemudian yang kedua, langkah-langkah dalam menyelesaikan proses costing. Yang pertama adalah menghitung unit yang harus dipertanggungjawabkan dan unit yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, menentukan unit ekuivalen. Dan yang ketiga, menentukan total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode dan juga harus tahu berapa nilai work in process-nya. Kemudian yang keempat, menentukan cost per unit ekuivalen. Dan yang kelima adalah yaitu menentukan berapa harga pokok dari barang yang dikirim ke barang jadi dan nilai dari WP akhir. Serta dilengkapi tahap ke-6 adalah membuat jurnal yang diperlukan. Ya, mari kita lanjutkan di sini pembahasan untuk bulan Februari. Diketahui bahwa informasi persediaan awal yaitu adalah 100 unit. Di mana nilai 100 unit dari WIP itu adalah 64.000 untuk direct material dan conversion cost 18.000, di mana conversion cost mencakup direct labor dan overhead cost. Nah, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya ketika kita membahas proses costing, biaya direct material dan overhead itu harus direct material sendiri, overhead dan direct labor akan digabungkan. Direct material tersendiri, kemudian overhead dan direct labor digabungkan karena adanya direct labor membutuhkan overhead, di mana overhead terjadi pasti ada direct labor-nya. Nah, di situ maka digabungkan dalam conversion cost untuk perhitungan dalam proses costing. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa direct labor dan overhead akan dilakukan pemisahan, bisa saja terjadi ya. Oke. Di sini work in process sudah diketahui, kemudian tingkat penyelesaian WIP ada 100% direct material, 60% untuk conversion cost, di mana unit yang dimulai selama bulan Februari adalah 500 unit, dan kemudian informasi berikutnya, unit yang selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi 550, sehingga ada WIP akhir adalah 50 unit. Di mana tingkat penyelesaian untuk WIP akhir 100% untuk direct material dan 50% untuk conversion cost. Dan total biaya yang ditambahkan selama bulan Februari 338.000 dan 269.500 untuk conversion cost. Nah, kita ikuti tahapan demi tahapan. Tahapan pertama adalah melihat unit yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan informasi di atas bahwa di sini ada work in process awal 100 unit, maka 100 unit masuk ke sini. Berarti 100 unit ini ada di sini ya. Ini 100 unit akan sama dengan 100 unit ini. Kemudian yang masuk selama satu periode ada 500 unit. Maka total yang dapat dipertanggungjawabkan 600 unit. Nah, angka 600 unit ini berarti dari sini, yaitu WIP dan juga unit yang dimulai selama bulan Februari. Angka 600 ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manajemen, ya, terutama bagian produksi pabrik. Di mana unit yang selesai dan dikirim ke gudang barang jadi adalah 550 unit dan tentunya WIP akhir 50 unit. Totalnya adalah 600. Maka tahap pertama selesai, yaitu menghitung berapa unit yang harus dipertanggungjawabkan dan berapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang harus dipertanggungjawabkan terdiri dari WIP awal dan juga unit yang dimulai selama bulan Februari, serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dua kondisi, yang selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi, dan nilai WIP akhir. Nah, tahap kedua adalah menentukan unit ekuivalen. Nah, konsep yang pertama kita gunakan adalah menghitung dengan weighted average, metode weighted average. Nah, pertama, ketika kita menghitung unit ekuivalen, kita lihat berapa unit yang selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi. Kemudian, ada ending inventory. Ending inventory untuk direct material telah semuanya digunakan 50 unit, maka dikalikan 100% di sini.
Semuanya telah dimasukkan ke dalam proses produksi sebanyak 100%. Namun, untuk proses konversi baru berjalan 50%. Maka diasumsikan dari 50 unit WIP akhir, itu dikalikan 50%. Jadi setara bahwa 50 unit yang belum selesai dengan tingkat penyelesaian 50% hanyalah 25 unit. Dengan asumsi, maka dikatakan unit ekuivalen, unit penyetaraan. Jadi 50 unitnya dalam WIP akhir atau 50 unit yang belum diselesaikan namun telah melewati proses konversi 50%, maka kita kalikan sehingga dapat 25. Nah, unit ekuivalen di sini sudah tahu nih untuk direct material adalah 600 untuk direct materialnya. Kemudian untuk conversion cost-nya menjadi 575. Kita gunakan warna yang berbeda biar gampang dianalisis. Nah, ini step kedua. Step ketiga adalah menentukan total biaya untuk material ataupun conversion cost selama periode tersebut. Nah, dalam kasus ini sudah diketahui di sini adalah 338.000 dan 269.500. Kalaupun mau mempertimbangkan WIP awal sudah ada 64.000 dan 18.000. Maka tahap ketiga selesai. Kita masuk ke tahap 4 dan 5. Di sini masih tulis 3, 4, 5 ya, karena tabelnya menjadi 1. Nah, kita hanya mensubmit kembali informasi di dalam WIP awal. Kita punya biaya 64.000 direct material, 18.000 conversion cost, total production menjadi 82.000. Di mana biaya yang ditambahkan selama periode adalah 338.000 yang tadi dan 269.500. Totalnya 607.500. Nah, ini adalah total biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Total biaya yang harus dapat dipertanggungjawabkan, kita mulai urutkan untuk mencari berapa biaya per unit ekuivalen. Caranya adalah logikanya di sini adalah untuk direct material telah dikeluarkan biaya 402.000 dan conversion cost 287.500. Nah, biaya ini akan dibagi dengan nilai unit ekuivalennya. Nah, nilai unit ekuivalen untuk conversion cost 575 dan untuk direct material adalah 600 unit. Maka kita mengetahui berapa unit cost ya per ekuivalen. Untuk direct material 670, untuk conversion cost 500 per unit ekuivalennya. Nah, tahap berikutnya menghitung berapa biaya yang selesai, complete dan transfer, yang selesai dan dikirim ke gudang barang jadi. Kita lihat, yang selesai dan dikirim ke gudang barang jadi ada 500 unit. Di mana 500 unit kita mau menghitung dalam rupiahnya berapa? Dalam mata uangnya, sorry. Nah, berarti 550 kita kalikan 1170 merupakan penjumlahan 670 dengan 500. Kita jumlahkan menjadi 1170, kita kalikan. Itu untuk keseluruhan secara total. Namun kalau secara parsial tinggal kita pecah. 550 kita kalikan dengan 670, tadi persatuan unit. Dan kemudian 550 unit kita kalikan 500 unit per unitnya. Jumlah ini akan sama dengan ini. Kemudian, berapa yang tersisa di ending inventory? Di ending inventory adalah 50 unit kita kalikan tarif 670 tadi. Dan 25 unit dikalikan 500. 25 unit ini tadi dari 50 dikali 50% akan mencapai sekian. Sehingga total biaya akan sama. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan 689.500. Ini sama dengan yang dapat dipertanggungjawabkan 689.500. Itu kalau menggunakan metode weighted average. Jurnal yang dibuat seperti apa? Jurnal yang dibuat adalah mencatat ketika, karena ini departemennya adalah pencampuran, mixing department, berarti masukkan ke dalam WIP pemakaian materials. Materials 338.000 dan direct labor serta overhead kita masukkan WIP di debit dan kreditnya wages payable dan manufacturing overhead 269.500. Totalnya sudah melebur di dalam WIP untuk mixing department. Saat produk tersebut jadi dan dikirim ke departemen berikutnya, dalam hal ini molding department, maka nilainya WIP di sisi debit untuk molding department dan WIP di sisi kredit, artinya keluar dari mixing department 643.500, yaitu sesuai dengan angka yang ada di sini. Sesuai dengan angka yang ada di situ ya. Nah, ini akan sama dengan ini. Oke.
Itu jika menggunakan metode weighted average. Nah, bagaimana menggunakan metode FIFO? Nah, di dalam metode FIFO agak sedikit lebih rigid, jadi perlu hati-hati ketika kita menyimak contoh soal ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk metode FIFO. Untuk metode FIFO, step pertama sama, yaitu kita mau melihat pertanggungjawabkan unit yang harus dipertanggungjawabkan dan unit yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini ada WIP awal adalah 100 unit, kemudian dimulai adalah 500 unit, maka totalnya 600. Nah, 600 ini dipertanggungjawabkan dengan satu, yaitu dari persediaan awal, yaitu adalah 100 unit. Jadi 100 unit ini adalah barang yang belum selesai tadi dilengkapi 100 unit. Sehingga ada unit yang diselesaikan dan dikirim ke proses berikutnya atau ke gudang barang jadi. Nah, di sini adalah karena dia harus 550 tadi, yang 100 diambil dari barang yang belum jadi, akhirnya jadi, gitu kan ya. Nah, 450 ini berarti dari barang yang mulai dan kemudian selesai juga di periode itu. Ya, saya ulangi ya di sini. Kalau kita lihat simak di soal awalnya bahwa ada persediaan awal 100. Kemudian dimulai pada periode itu 500. Jadi setuju bahwa yang harus dipertanggungjawabkan ada 600. 600 ini tercermin dari nilai ada yang sudah selesai 550 dan 50 yang belum selesai. Jadi kalau saya tandakan seperti ini akan lebih jelas nih. Ya, yang 550 dan 50 kalau kita jumlahkan akan menjadi 600 juga. Nah, berarti selesai nih yang harus dipertanggungjawabkan dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode FIFO memikirkan konsep seperti ini. Ketika awalnya ada 100, kemudian dimulai lagi 500, total yang harus dipertanggungjawabkan 600. Tetapi karena ada yang selesai dan dikirim ke departemen berikutnya atau ke gudang barang jadi 550, dari mana angka 550 ini? 550 ini mau dijelaskan bahwa ada 100 kita mengambil dari WIP awal yang tadinya belum jadi tapi akhirnya jadi, dan ditambah 450 dari yang benar-benar murni diolah di periode saat ini. Sehingga totalnya 550 juga. Dan ada WIP akhir 50. Nah, kalau dari konsep ini kita bahasakan ke dalam tabel, maka akan muncul seperti ini. Berarti yang awal adalah 100 dan kemudian dimulai selama periode 500, totalnya 600. 600 ini harus dipertanggungjawabkan dengan cara apa? Yang 100 ini akhirnya jadi. Jadi yang ini akhirnya jadi. Dan yang kemudian 500 ini, kemana nih yang 500 ini? Yang 500 ini akan jadi 450 itu jadi, komplit. Dan yang 50 lagi belum komplit. Totalnya tetap sama, 600. Ketemulah angka si 600 ini akan sama. Cuma pola berpikirnya yang berbeda. Nah, kemudian yang 450 benar-benar dimulai dan jadi di periode yang sama. Maka 4,5, 4,5. Kemudian ada angka 100 ini. Apakah yang 100 ini belum jadi tadi harus butuh material lagi gak? Kita lihat. Yang 100 tadi di dalam soalnya sudah lengkap. Pemakaian materialnya sudah ditambahkan seluruhnya, sudah dimasukkan seluruhnya, sehingga tidak perlu lagi ada tambahan untuk melengkapi 100 ini. Tetapi karena conversion cost baru 60%, maka harus ditambahkan 40% untuk melengkapi yang 100 tadi, biar jadi lengkap, sempurna produknya. Nah, jadi kalau dalam perhitungan di sini dikatakan bahwa yang material tidak perlu tambahan lagi. Tetapi conversion cost perlu tambahan 40%. Dari berapa? Dari 100 unit ini dikalikan 40%, sehingga menjadi 40 unit. Kalau WIP ending mengikuti yang sama tadi ya, 50 unit, berarti di sini 50 unit kita kalikan dengan 100%. Untuk direct material. Jadinya 50. Bagaimana untuk direct labor? Direct labor dan overhead yang jadi conversion itu adalah 50 unit kita kalikan dengan 50%. Jadilah 25 unit. Setelah itu kita tambahkan. Inilah namanya unit equivalent ya. Unit equivalentnya dapat ya. 500 dan 525.
Tahap selanjutnya, tahap pertama sudah, kedua sudah, 3, 4, dan 5. Kita lihat biayanya. Di sini biaya untuk WIP kita tinggal ngambil 64.000 dan 18.000 menghasilkan 82.000. Nah, total yang ditambahkan selama periode berjalan adalah 338 dan 269.500. Totalnya 607.500. Nah, ini total unit yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian, untuk menghitung berapa biaya per unit ekuivalen, hati-hati di sini, kita mengambil cost incurred yang to date. Nah, angkanya yang ini. Kita akan bagikan dengan unit ekuivalen ini ya. Jadi, angkanya jangan salah mengambil angka. Angkanya kita ambil dari biaya yang ditambahkan selama periode dibagi dengan unit ekuivalennya. Hasilnya adalah cost per unit per cost per equivalent unit. Jadi ini dibagi ini dibagi ini. Dapat angkanya. Oke, next kita lanjutkan. Tahap berikutnya, tahap kelima adalah menghitung berapa unit yang komplit dan yang tersisa di WIP. Menghitung berapa unit yang komplit, cost-nya itu agak sedikit kompleks, hati-hati. Tadi kita bicara ada 550 yang selesai dan dikirim ke gudang. Ya. Yang selesai dan dikirim ke gudang di sini tampak bahwa ada sebesar 550. 550 ya. Nah, 550 ini kita pecah. Tadi yang 100 tadi kan ada yang belum selesai, tapi udah keluar biaya. Kita masukkan di sini. Biaya dari WIP awal. Namun di periode saat ini tidak perlu tambah material, cuman perlu conversion yang ditambahkan. Berapa yang perlu ditambahkan conversion ini? Yaitu adalah 40 unit. 40 unit dikalikan 526. 40 unit dikalikan 526. Di sini adalah dari sini, 40 unitnya. Nah, dikalikan 526. Hasilnya adalah 20.932. Nah, 526 ini sebenarnya dari angka ini ya, 523, tapi di rounded biar angkanya pas. Oke. Di sini dapat dari yang 269.500 dibagi dengan 515 unit. Hasilnya 253,3. Nah, ini kita kalikan dengan 40. 20932. Ini 253. Oke. Total daripada beginning WIP, akhirnya untuk menjadikan barang 100 ini benar-benar jadi, selain biaya WIP awal, dia udah tambahin biaya conversion. Totalnya adalah 102.932. Ini biaya yang akhirnya menjadikan 100 unit tadi udah lengkap, pas jumlahnya. Kemudian yang dimulai selama periode itu ada 450 unit. Maka 450 baru dikalikan dengan jumlah biaya ini. 1199. Kalau secara satuan berarti 450 kali 676 untuk direct material, 450 kali 523 untuk conversion cost. Nah, totalnya 539.685. Kalau dijumlahkan, totalnya ada 642.617. Ya, itu merupakan penjumlahan direct material dengan conversion cost-nya. Bagaimana dengan WIP? WIP tadi, untuk material hanya tersisa 50 unit, karena 100% sudah ditambahkan seluruhnya. Untuk conversion cost 25 unit. Kalikan masing-masing berarti 50 unit dikalikan 676. Dan juga yang 25 unit dikalikan 523. Maka totalnya sudah jadi, angkanya sama, dijumlahkan. Inilah total yang harus diperhitungkan. Ya, total yang harus diperhitungkan sebagai pertanggungjawaban. Jadi, ini adalah total cost yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ini adalah total cost yang dapat dipertanggungjawabkan. Totalnya sama. Bagaimana ketika kita membuat jurnalnya? Ketika kita membuat jurnalnya, maka adalah mencatat pemakaian materials, berarti WIP di departemen ini, mixing department, pada WIP pada materials dan wages payable manufacturing overhead. Ini untuk pemakaian conversion cost-nya tadi. Dan ketika barang ini ditransfer ke gudang barang jadi atau ke departemen selanjutnya, kita catat dengan WIP molding department karena dia masuk ke departemen berikutnya, dan juga WIP pada mixing department.
sebesar nilai yang komplit, 642.617. Nilai ini akan sama dengan 642.617. Nah, demikian pembahasan kita terkait variasi yang mana memiliki WIP awal, memiliki WIP akhir dengan dua pendekatan perhitungan, yaitu weighted dan FIFO. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan berikutnya, yaitu dengan memasuki departemen yang kedua. Ada informasi terkait dengan transfer in. Oke.